Sulmi, apa kabar? Udah lihat kan episode Ekspedisi Surili minggu lalu? Nah, episode kali ini kita masih membahas mengenai Ekspedisi Surili di Taman Nasional Bukit 30. Sobat Bumi, kicauan burung identik banget kan sama yang berbau alami? Nah, di hutan Taman Nasional pasti banyak banget tuh jenis burung yang belum pernah kita temuin di kota. Kita simak yuk kegiatan yang dilakukan oleh kelompok pemerhati burung. Sobat Bumi, objek penelitian kali ini termasuk hewan bertulang belakang, bersayap, dan memiliki bulu, yaitu burung yang termasuk dalam kelas Aves. Morfologinya yaitu ekor, sayap, kaki, dada, leher, paruh, dan mata. Nama saya Reza. Saya perwakilan dari kelompok pemerhati burung, Himpunan Mahasiswa Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata atau Himakova, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Kali ini kami sedang mengadakan studi konservasi lingkungan di Taman Nasional Bukit 30. Kita mengadakan inventarisasi burung di Taman Nasional ini dengan berbagai tujuan. Yang pertama adalah untuk mengasah kemampuan atau skill anggota Himakova di lapangan. Dan yang kedua adalah menambah atau memperbarui data keanekaragaman burung di Taman Nasional. Baik, sebelum birdwatching kita harus memiliki alat dulu. Yang pertama, alat yang digunakan untuk birdwatching adalah binokuler. Ini binokuler, kemudian di sini kami menggunakan buku panduan lapang Mackinnon. Kemudian kami juga menggunakan tape recorder untuk merekam suara burung yang tidak bisa teridentifikasi. Dan metode yang digunakan dalam inventarisasi kali ini adalah metode IPA atau Index Point of Abundance dan metode jenis Mackinnon. Metode IPA adalah metode terkonsentrasi pada suatu titik dengan mengamati burung di sekitar radius kurang lebih 20 meter. Dan metode List Mackinnon adalah menulis jenis burung sebanyak 10 dan nantinya akan diakumulasikan sehingga akan membentuk kurva spesies area. Oke, pengamatan dilakukan pada pagi hari dan sore hari karena pada pagi hari dan sore merupakan jam waktu aktif burung beraktivitas. Pada pagi hari mereka mencari makan dan pada sore hari pun ada beberapa jenis burung yang beraktivitas. Untuk pemilihan titik pengamatan, kami memilih tempat yang relatif terbuka karena burung akan lebih mudah terlihat yang walaupun berada di tajuk-tajuk yang tinggi. Sobat Bumi, tidak seperti kelompok pemerhati fauna lainnya yang melakukan pengawetan, pada penelitian burung hanya dilakukan pengamatan langsung. Langsung juga simak ya apa saja hasil pengamatan mereka. Hari ini kita sudah melakukan pengamatan burung pada pagi hari. Kami mengambil 7 titik pengamatan. Dari hasil pengamatan kami memperoleh sekitar 35 jenis burung. Burung-burungnya diantaranya adalah Sriwang Asia. Sriwang Asia burung dengan ukuran sekitar 22 cm, memiliki bulu yang panjang dengan warna dominan bulu putih. Kemudian kepalanya hitam dan bentuknya sangat indah. Dan kami juga menemukan betinanya yang berwarna coklat dengan buntut yang pendek. Jenis burung lain yang cukup banyak ditemukan adalah kepodang hutan. Kepodang hutan burung dengan ukuran sekitar 25 cm dengan warna dominan kuning dan kepala hitam. Dan yang terakhir kami juga menemukan beberapa jenis raptor seperti tikep madu Asia dan elang ular bido. Elang ular bido sangat terlihat jelas ketika terbang, sayapnya membulat dengan garis yang jelas di bagian belakangnya. Masing-masing burung memiliki fungsi dan perannya yang sangat vital di ekosistem. Fungsi-fungsinya diantaranya adalah sebagai penabur biji.
dan bisa juga membantu penyerbukan tumbuhan-tumbuhan yang harus atau memerlukan bantuan dalam penyerbukannya. Tadi kita sudah melakukan pengamatan pagi mulai jam 6.45 dan sampai jam 11.00. Kita melakukan pengamatan dengan mengambil 7 plot. Yang paling menarik bagi saya adalah pada saat di plot 3 kami menemukan burung entis pelangi yang berada di semak-semak. Ciri-cirinya dia bawahnya warnanya kuning, terus di atasnya warnanya biru. Kebetulan yang menarik bagi saya tadi pagi itu saya melihat burung sikatan belang. Yang bikin saya menarik, dia sedang mematuk-matuk buah yang ukurannya agak sebesar ini, warna hijau, dan tubuhnya itu kecil, kira-kira 11 cm, dan badannya itu warna putih, atasnya kepala sampai ekor itu warna hitam dan agak belang-belang warna putih. Nama saya Pratiwi dari KPB Perenjak Himakova. Untuk pengamatan hari ini yang menurut saya menarik adalah ketika melihat cicak daun kecil. Dia berada di tajuk paling atas pohon dengan warna hijau, dengan sedikit ada garis biru di dekat bawah matanya. Terus dengan ukuran kecil sekitar 17 cm dan dia berada di kawasan Sumatera dan Kalimantan saja keberadaannya. Bagi saya yang menarik dari pengamatan kita pagi hari tadi dan sore tadi merupakan di mana jalur kita itu berada di samping lereng, sehingga keberadaan tajuk berada tepat di depan mata kita dan lebih memudahkan untuk mengamati burung. Burung yang cukup menarik bagi saya adalah ketika saya melihat pelatuk merah dengan ukuran sekitar 23 cm dan warna merah yang mencolok pada bagian sayap dan kepala. Itu merupakan seperti jenis woodpecker, burung yang membuat sarang dengan melubangi kayu dengan paruhnya. KPB, KPB, KPB! Perenjak, perenjak, perenjak! Perkenalkan, nama saya Fian Sasanegara, selaku Ketua KPB. Di sebelah kanan saya ada Dedi Setiawan dan sebelah kiri saya ada Ajini Sabrina. Untuk medan menuju kawasan itu kita berjalan sekitar 1 jam sampai 1 jam setengah dari sini, dari tempat camp. Itu medannya berbukit. Kita menemui jalan setapak, di mana jalannya itu ada berpasir, ada berbatu, juga ada berlumpur. Yang biasa kita temuin itu ada plot di hutan primer, hutan sekunder, dan hutan sekitar itu dekat aliran sungai. Untuk yang sungai itu biasanya ditemuinnya seperti cekakak, jenis-jenis cekakak, dan yang biasanya juga yang di aliran sungai itu. Dan biasanya kalau di aliran sungai itu mereka bisa memakan ikan. Untuk yang hutan primer itu karena kondisi vegetasinya dengan tajuk yang cukup lebat, jadi jenis burung yang ada di sana itu biasanya jenis burung yang memang habitatnya itu cocok di tempat-tempat dengan tajuk yang lebat, seperti misalnya kadalan. Untuk hutan sekunder itu jenis burung yang sering mengunjungi hutan sekunder dan cocok di tipe hutan dataran rendah itu seperti merbah, jenis merbah. Di sini kami menemukan sekitar 3 jenis merbah corak-corak, merbah kacamata, sama merbah mata merah. Itu yang paling sering kita temui. Burung yang menarik untuk saya temuin kemarin itu pelatuk merah, dan ada elang alap dan elang bondol itu. Dan kemarin juga nemuin lagi ciri-ciri kumbang yang terlihat jelas. Kalau bagi saya burung di sini yang menarik dan bagus itu burung-burung, dalam satu burung itu punya komposisi warnanya berwarna-warni. Kami juga menemukan semburu hujan darat terus ciri-ciri kembang juga seperti itu. Itu adalah burung-burung memiliki tipe warna-warna yang bervariasi seperti itu. Kami juga menemukan satu burung yang susah dijumpai juga, itu ada Philentoma, karena kami sempat menjumpai Philentoma.
hutan taman nasional juga identik dengan satwa reptil dan amfibi atau yang termasuk dalam kelompok herpetofauna. Nah, Sobat Bumi, kawasan hutan yang rindang, lembab, dan cukup rapat menjadi tempat hidup yang oke banget nih untuk mereka. Wajib juga nih penelitian mengenai herpetofauna. Kita intip yuk kegiatan yang dilakukan oleh kelompok pemerhati herpetofauna. Sobat Bumi, sudah familiar dengan kata herpetofauna? Memang lumayan jarang digunakan sih, karena herpetofauna itu merupakan klasifikasi gabungan dari amfibi, yaitu hewan bertulang belakang yang hidup di air dan di darat, serta reptil, yaitu hewan melata, berdarah dingin, dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Contoh amfibi yang populer yaitu katak dan kodok, sedangkan reptil yaitu ular, kadal, dan buaya. Sobat Bumi, simak yuk hasil temuan kelompok pemerhati herpetofauna di hutan Taman Nasional Bukit 30. Di sini merupakan hasil pengamatan kita tadi malam di habitat akuatik di sekitar air terjun di Camp Granit. Di sini udah ada beberapa jenis yang dihasilkan. Ada dari reptil ada ular, dan dari amfibi sendiri ada katak dan ada kodok. Nah, di sini kita akan melakukan salah satu rangkaian dari pengolahan data, yaitu pemasukan data yang berupa dari ada tahap identifikasi dan tahap pemasukan data serta preservasi, yaitu pengawetan. Baiklah, langsung aja yang pertama. Di situ ada tahap pemasukan data, yaitu pengukuran. Pengukuran yang dilakukan ada pengukuran SVL, yaitu snout fan length, yaitu dari moncong hingga ke anus. Lalu pengukuran berat dan langsung pemasukan data. Prakteknya, ya, untuk hasilnya berupa 10 cm. Untuk ukuran 10 cm merupakan ukuran yang cukup besar untuk jenis katak-katak seperti ini. Katak ini telah berhasil diidentifikasi sebelumnya. Ini merupakan jenis dari Rana hosi. Untuk nama ilmiahnya, nama lokalnya sendiri adalah kongkang racun. Ditemukan biasanya di sungai-sungai beraliran besar dan bisa berukuran sampai 25 dan 30 cm. Ya, 17 gram. Ya, setelah selesai kita kembalikan lagi kondisi tepatnya seperti semula. Untuk kondisi tepat seperti semula, itu harus untuk katak itu kita menggunakan plastik seperti ini, baik yang berukuran 1 kilo ataupun 2 kg. Kemudian diberi air sedikit sehingga seperti pola habitatnya, dan diberi udara, namun bukan udara yang ditiup, hanya udara yang oksigen yang ada di sekitarnya. Ya, kemudian kita beralih ke kodok. Di sini ada kodok puru sungai atau nama ilmiahnya Bufo aspar. Bufo aspar ini ditemukan di aliran sungai yang deras di sekitar batu-batuan dan pasir-pasir. Bufo aspar memiliki hampir keseluruhan dari jenis Buffonidae. Dari suku Buffonidae itu memiliki tekstur kulit yang kasar, berbeda dengan katak. Katak yang halus, bintik-bintik kecil, sedangkan untuk jenis Bufo itu dia kasar dan besar-besar serta rapat, baik di atas dan di bawahnya. Dan ciri yang sangat jelas dari Bufo aspar, untuk mengidentifikasi Bufo aspar adalah ketika dia dibalik akan terlihat mati. Dia melakukan display pura-pura mati. Selain katak dan kodok, ada juga terdapat reptil dari ular. Di sini ada ular dari marga Ahaetula. Ada dua marga Ahaetula, yaitu ada Ahaetula prasina dan Ahaetula nasuta.
Di sini kita untuk cara mengidennya ada buku reptil juga yang lebih lengkap dari baik untuk Lacertidae, Selaenae, dan Emisauria. Untuk ular pertama sendiri, ini telah kita identifikasi menggunakan Snake of Malaya. Di sini masuk dalam Haetulla prasina, ular pucuk. Ular pucuk biasanya habitatnya itu berada di pucuk-pucuk dari pohon yang memiliki ketinggian dari sekitar 2 sampai 4 meter. Untuk ciri khasnya umumnya berwarna hijau dan memiliki sisik bukaan. Sisik bukaan tersebut berada di sekitar leher hingga sepertiga dari tubuhnya. Untuk pengukurannya sendiri sedikit berbeda untuk pengukuran SVL-nya karena cukup panjang menggunakan meteran yang kita sediakan. Dilakukan dengan memegang kepala dan ekor dan membaliknya sehingga terlihat antara ujung moncong dan anus. 43 cm. Ya, ular ini tergolong dalam low venom atau bisa rendah. Untuk beratnya sama seperti mengukur berat amfibi, yaitu diukur dulu berat kantungnya 10 gram, lalu ditambahkan dengan ular tersebut jadi beratnya 7 gram. Ya, setelah pengumpulan data dari dengan cara pengukuran spesimen tersebut, langkah terakhir preservasi, tahap preservasi. Tahap preservasi yaitu tahap pengawetan spesimen berguna untuk koleksi lab ataupun untuk identifikasi lanjutan. Koleksi tersebut telah mendapatkan izin dari pihak yang berwajib. Setelah kita juga tidak mengambil spesimen yang dirasa telah cukup langka di alam. Kita hanya mengambil spesimen yang perlu untuk ilmu pengetahuan lanjutan. Untuk alat-alat yang biasa digunakan untuk preservasi itu ada alkohol baik yang 70% maupun yang 96%. Dan untuk mengawetkan tubuhnya, untuk yang jenis-jenis reptil baik yang ular maupun bunglon ataupun kadal itu menggunakan alkohol yang 96 dan zat kimia MS22. Lokasi observasinya kita di sana itu ada di Siamang, di Lemang, di Papunuan, dan di Nunusan. Untuk di hutan primer sendiri, untuk jenis herpetofaunanya lebih banyak. Itu kita di sana sempat menemukan 2 jenis ular yang termasuk Viperidae dan berbisa tinggi yang dapat membunuh itu. Itu ada Tropidolemus wagleri dan Trimeresurus hageni. Untuk di hutan masyarakatnya sendiri, itu kita untuk jenis reptilnya itu ada Haetulla prasina, ular pucuk, terus Dendrelaphis caulinatus yang ular tali. Untuk jenis kataknya itu lebih banyak di dekat hutan primer yang memiliki sumber air dan anak-anak sungai yang panjang. Kalau untuk fungsinya sendiri dari reptil secara umumnya itu untuk sebagai penyambung rantai makanan. Karena kalau misalkan tidak ada reptil, rantai makanan itu putus. Jadi ibaratnya ada hama itu jadi tidak ada pemakannya dan populasi dari hama sendiri itu membludak. Kalau untuk dari jenis amfibi, biasanya amfibi itu sering disajikan sebagai indikator kebersihan sungai. Jadi sungai yang baik itu biasanya banyak menyimpan amfibi yang banyak. Kalau amfibinya tinggal sedikit, itu bisa diidentifikasi kalau sungainya itu jelek. Dan bisa dilihat banyak amfibi yang cacat dan itu menandakan sungainya itu jelek. Kalau untuk pengalaman saat observasi itu banyak banget ya, apalagi pertama waktu berangkat ke lokasi Nunusan. Itu butuh perjuangan banget. Perjalanan kita menempuh jarak 6 jam. Nah,
Dan itu perjalanan itu nggak datar, berbukit-bukit, selain itu juga ada lumpur. Nah di situ salahnya saya nggak ngikutin guide-nya, saya malah motong jalan dan ternyata lumpurnya begitu dalam, jadi kaki saya sempat masuk. Itu pengalaman yang luar biasa banget. Untuk masalah reptilnya luar biasa banget. Di pas nunusan di hutan primernya kami bisa menemukan Wagleri yang termasuk viper yang berbisa tinggi. Sobat Bumi, kebukti seru dan syarat pengetahuan kan episode Ekspedisi Surili kali ini? Tenang aja, masih ada lanjutannya kok. Saksiin ya minggu depan di Bumi ke-1. Oh iya, teman-teman juga bisa follow kita di Twitter Bumi ke-1 Dai TV. Nah, Sobat Bumi, saya Safrina pamit undur diri ya. Bumi ke-1, lestarikan selalu. Dadah!